pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Edi Mulyono. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021 angkatan 2. Hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 di SD Negeri 101 Wonosari, Kecamatan Marosebulu, Kabupaten Batanghari. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Musim pandemi COVID, jangan lupa untuk menerapkan yang namanya protokol yang berupa semoga dengan usaha kita mentaati protokol kesehatan, kita terjauh dari COVID. Nah, selanjutnya sebagai rasa syukur dan untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa Bapak yang memimpin doa hari ini? Mas Tommy, Bu Tommy, silakan pimpin doa hari ini. Saudara, siap, gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Tommy telah memimpin doa hari ini. Semoga dengan doa tadi kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kelancaran, dan bisa menambah wawasan kita dalam melakukan pembelajaran. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua? Hebat, berarti kalau masuk semua, berarti ya Bapak ini semangat dalam menuntut ilmu. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, dekatnya pulau-pulau, kami menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, silakan duduk kembali. Dari lagu Sabang sampai Merauke itu ada maksud, ada makna yang sangat luar biasa, bahwa negara Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya, yang begitu luas, yang begitu kaya akan sumber daya alam. Kalian masih ingat tidak apa yang kita pelajari kemarin? Masih. Apa yang kita pelajari kemarin? Tentang sumber energi. Sekarang Bapak mau tanya, apa sumber energi terbesar di jagat raya atau di dunia ini? Matahari. Sinar Matahari. matahari. Sekarang kalian tahu tidak apa manfaat dari sinar matahari?
Untuk menjemur baju, mengeringkan baju. Ada lagi? Untuk membuat tanaman subur, untuk tumbuh kembang tanaman. Ada lagi? Untuk tenaga surya. Ada lagi? Yang pagi-pagi sampai jam 11 itu untuk vitamin D. D itu untuk pertumbuhan. Nah, untuk hari ini kita tetap tema 2, subtema 1 dan pembelajaran 1. Tema 2 itu selalu berhemat energi, subtema 1 itu sumber energi dan pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, melalui penyelidikan peserta didik dapat menentukan karakteristik ruang dan manfaat penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari gambar dan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, melalui penyelidikan peserta didik mampu mengembangkan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, dengan melakukan penyelidikan peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari gambar dan teks dengan benar. Dan yang terakhir, melalui presentasi peserta didik dapat mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Nah, itu tadi tujuan-tujuan yang akan kita capai. Sekarang bagaimana kita akan mencapai tujuan pembelajaran ini? Apa langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? 1. Mencermati teks bacaan dan gambar tentang. Yang kedua, melakukan diskusi, menganalisis dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, menganalisis dan menemukan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kita lakukan kelima, mengembangkan hasil penyelidikan, kemudian menyimpulkan hasil penyelidikan. Yang terakhir, mempresentasikan hasil penyelidikan di depan kelas. Apa manfaat yang akan kita dapat dari mempelajari materi ini tentang sumber daya alam, tentang sumber energi? Kira-kira manfaatnya untuk kita itu apa? Mengetahui sumber daya alam yang ada di Indonesia, mengetahui daerah mana penghasil sumber daya alam yang ada, terus apa manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Itu manfaat kita mempelajari materi hari ini. Pak Guru akan sajikan gambar. Mbak Tiwi sama Mas Randy silahkan diputar kursinya ke depan. Dari gambar yang Pak Guru sajikan di depan, peta negara mana? Negara? Mas Nurdin, bisakah kamu menunjukkan di mana letak Pulau Jawa? Coba kamu maju ke depan. Di sini, Pak. Itu Pulau Jawa. Jawa. Oke, terima kasih Mas Nurdin. Siapa yang mau menunjukkan Pulau Papua? Tidak? Tunjukkan tidak di mana Pulau Papua itu? Tuh, Pulau Papua. Sulawesi? Nah, maju Nani, Sulawesi. Sulawesi, betul atau salah? Salah. Siapa yang mau ini membantu Mbak Rani? Nurdin, mana Pulau Sulawesi Nurdin? Di sini. Ada yang bisa membantu lagi? Mana Mbak Tiwi?
itu baru benar. Pulau Sulawesi. Yang ditunjuk Mbak Rani tadi Pulau Kalimantan. Yang ditunjuk Mas Nurdin tadi Pulau Sumatera. Nah, itu 50 besar yang ada di Indonesia dengan karakteristiknya berbeda-beda. Misalnya di Pulau Sumatera menghasilkan apa? Padi. Selain padi, sawit. Selain sawit, karet. Ayam. Nah, itu salah satu jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kalau yang ada di Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Papua itu lebih banyak lagi. Buka halaman 7. Nah, sudah halaman 7. Kemudian ada teks bacaan seperti yang Pak Guru sajikan di papan tulis. Sudah ketemu? Boleh memperhatikan bukunya atau memperhatikan yang Pak Guru sajikan di depan. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan tentang sumber daya alam. Ada yang mau membaca? Nah, baca di sini dari atas. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu paragraf 1 ya. Dan untuk selanjutnya sumber daya alam terbagi menjadi 2, sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Contohnya ada gas bumi, ada logam, ada minyak, dan masih banyak lagi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah keterhubungan antar gagasan pada teks? Dari teks yang Mbak Tiwi bacakan atau di dalam buku paket tadi, kalian mencari bagaimanakah keterhubungan antar gagasan pada teks. Yang kedua, bagaimanakah karakteristik ruang negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan dengan teks. Oke, selanjutnya Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kedekatan tempat duduk. Jadi kelompok A itu Mbak Sani, Mas Rozi dan Mas Kustomi. Kelompok B Mbak Tiwi, Mbak Anis, Mas Bedan dan Mas Madul. Kelompok C Mas Nurdin, Mbak Rofi dan Mas Lindung. Nah, dari ketiga kelompok ini Pak Guru harapkan dapat memecahkan masalah dengan yang Pak Guru berikan tadi. Ya, kelompok A memecahkan masalah A, kelompok B masalah B, kelompok C untuk masalah C. Ya, kelompok A bagaimana keterhubungan antar gagasan pada teks. Kelompok B bagaimana karakteristik ruang negara Indonesia. Kelompok C bagaimana pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, nanti Pak Guru akan bagikan LKPD. Kalian isi LKPD berdasarkan hasil diskusi kelompok, tetapi semuanya harus mengisi ya. Jangan cuma 1 orang, tapi semuanya mengisi berdasarkan hasil diskusi. Sudah siap? Sudah. Guru bagian LKPD dulu. Ini kelompok 3. Jangan lupa diberi nama, nomor
absen. Ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 di Ani. So, kelompok 3 nih dia kelompok A. Bagaimanakah jenis paragraf menurut gagasan pokoknya? Kelompok nomor 2, bagaimana cara mengekspresikan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nomor 3, di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bagaimanakah hubungan antar gagasan? Jadi 4 pertanyaan ini harus kalian diskusikan bertiga dan cari jawabannya. Nah, nomor 2, bagaimanakah karakteristik ruang negara Indonesia? Nomor 2, bagaimanakah pengaruh karakteristik ruang tersebut terhadap bangsa Indonesia? Dan yang terakhir, berdasarkan karakteristik tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap sumber daya alam? Itu untuk kelompok 2. Sedangkan untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 3, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru berikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menangkap guruku. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, itu aku bertanya tadi, bagaimana karakteristik ruang negara Indonesia? Nah, dari peta ini dan nanti diskusi kelompokmu, bagaimana hasilnya? Kamu lihat di sini. Sudah selesai berdiskusi? Nah, kalau sudah, presentasikan ke depan satu-satu berdasarkan kelompok. Ya, perwakilan kelompok saja yang maju ya. Kelompok yang maju nanti kawannya yang di belakang boleh membantu menjawab. Kalau dari kelompoknya tidak bisa, bisa juga dari kelompok yang lain membantu menjawab. Ya, Mbak Tiwi sama Mas Roji diputar lagi biar ini pandangannya juga ke depan. Untuk yang maju pertama, mau dari kelompok A dulu boleh, kelompok B dulu boleh, kelompok C dulu boleh. Gustomi, kenapa tidak dari kelompok B dulu? Yang sudah, Mas Gustomi, silakan maju Mas Gustomi. Dari kelompok A dulu, kelompok B dan C, dengarkan baik-baik. Dan nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Nah, silakan Mas Gustomi. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok A. Bagaimana bentuk paragraf menurut gagasan pokoknya? Paragraf menurut gagasan pokoknya terbagi menjadi 3 jenis. 1 paragraf deduksi, 2 paragraf induksi, 3 paragraf campuran. B. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Menemukan gagasan pokok. A. Dengan membaca secara teliti. B. Menemukan kalimat utamanya. C. Menentukan gagasan pokok berdasarkan jenis paragrafnya. D. Di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf dari teks di atas paragraf 1. Gagasan pokok Indonesia memiliki sumber daya alam yang menerimaka. Gagasan pendukung disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sudah? Setelah Ya. Nah, dari yang dipresentasikan oleh kelompok A tadi tentang gagasan
dasar gagasan dengan berdasarkan pada teks yang Pak Guru sajikan di depan. Nah, dari kelompok B, C ada yang mengoreksi atau dan bertanya? Tidak? Mbak Anis? Tuh Mbak Anis silakan pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif, induksi, dan campuran? Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran? Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok B. Kan paragraf deduksi adalah paragraf yang mempunyai gagasan pokok di awal paragraf. Paragraf induksi adalah paragraf yang mempunyai gagasan pokok di akhir paragraf. Paragraf campuran adalah paragraf yang mempunyai gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf. Jawabannya tadi kurang jelas, tapi Pak Guru bisa menangkap. Kalau paragraf diskusi, paragraf deduktif ya, Mbak Anis dan yang lain. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya, ada ide pokoknya itu di awal paragraf. Sedangkan induktif itu ide pokoknya atau gagasan pokoknya berada di akhir. Sedangkan kalau campuran itu bisa di awal, bisa di akhir. Dua-dua, jadi di awal ada, di akhir ada, itu namanya campuran. Ada pertanyaan lain? Tidak? Tidak. Selamat Mas Busomi dan kelompoknya. Karena tidak ada pertanyaan lagi. Untuk sementara kelompok A silakan duduk dan tepuk tangan untuk kelompok A. Siapa yang mau maju selanjutnya? Tinggi, Pak. Tiwi. Silakan Pak Tiwi. Yang lain menyiapkan pertanyaan juga dan siap-siap mengoreksi dari hasil diskusi kelompoknya Mbak Tiwi. Agak kesini Mbak Tiwi biar tak terkena sinar. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok B. A. Bagaimanakah karakteristik ruang negara Indonesia? Karakteristik ruang negara Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. B. Bagaimana pengaruh karakteristik ruang tersebut terhadap bangsa Indonesia? Adanya perbedaan karakteristik ruang yang berbeda terhadap aktivitas manusia dapat mempengaruhi aktivitas manusia seperti mata pencarian manusia yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya jika pegunungan maka masyarakat biasanya bermata pencaharian sebagai petani sayur. Berbeda dengan masyarakat sekitar PTC yang bermata pencarian sebagai nelayan dan masih banyak lagi. C. Berdasarkan karakteristik tersebut bagaimana pengaruhnya terhadap sumber daya alam? 1. Daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. 2. Daratan rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan 3. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri. 4. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, wisata, olahraga, irigasi, BLTA. Sudah Mbak Tiwi? Jadi yang disampaikan Mbak Tiwi tadi tentang karakteristik ruang negara Indonesia. Ada dua, yaitu darat dan perairan. Dan bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya itu ada di
mata pencaharian. Kalau mata pencaharian yang di gunung dan di pinggir laut itu berbeda. Kemudian yang ketiga, berdasarkan karakteristik tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap sumber daya alam. Misalnya di daerah gunung itu dimanfaatkan untuk bercocok tanam apa, di dataran rendah bercocok tanam apa. Dari diskusi kelompoknya Mbak Tiwi, ada kelompok yang lain ingin mengoreksi atau bertanya? Dari kelompoknya Pak Robi, kelompok C, sebentar Pak Robi, Pak Budi tadi dulu. Apa pertanyaannya Pak Robi? Berdasarkan karakteristik uang yang disebutkan tadi ada dua, yaitu daratan dan perairan. Apa yang dimaksud dengan daratan dan perairan serta contohnya? Pertanyaannya, apa itu daratan, apa itu perairan, serta berikan contohnya. Dari kelompok Mbak Tiwi, siapa yang menjawab? Saya. Mbak Anis, silakan Mbak Anis. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok Y. 1. Wilayah Kodan adalah wilayah yang digenangi oleh sebagian besar air. Contoh laut, sungai, danau, dan lainnya. 2. Wilayah daratan adalah wilayah yang secara permanen tidak tergenangi oleh air laut. Contoh daratan tinggi, daratan rendah. Tuh, jadi wilayah perairan adalah wilayah yang digenangi oleh air, ya. Perairan ya, kayak laut itu kan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau itu wilayah daratan, wilayah yang secara permanen tidak digenangi oleh air. Contohnya gunung, bukit. Ya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Kalau sudah, silakan duduk Pak Tiwi. Tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Tiwi. Terakhir kelompok C, Mas Nurdin, Mbak Robi, dan Mas Nindung. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, Mbak Robi, silakan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok C. A. Bagaimana mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan sifat dan jenisnya. Berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. B. Bagaimana bermanfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. 1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan. 2. Sumber energi dan bahan bakar. 3. Sumber energi membangkit listrik. 4. Untuk mengembang teknologi. 5. Untuk menjaga keseimbangan alam dan lainnya. C. Bagaimana upaya kalian untuk menjaga sumber daya alam agar tidak mudah habis. 1. Penanaman kembali hutan-hutan yang unggul. 2. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membuat terapi pada pertanian di pegunungan. Tidak lebih. Dari kelompok C tadi, penjelasan kelompok C. Dari kelompok lain ada koreksi atau ada pertanyaan yang belum paham? Pak. Mas Hitomi, silakan Mas Hitomi. Pertanyaan untuk kelompok 3. Sumber daya alam tadi ada dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa contoh dari sumber daya alam tersebut? Nah, pertanyaan dari kelompok A yang kelompok C sebutkan tadi, ada dua sumber daya alam, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Silakan Mbak Robi atau yang lainnya atau kelompok C yang ingin menjawab. Nah, langsung dijawab Mas Nurdin, silakan. Saya akan mewakili teman-teman kelompok C atau menjawab pertanyaan dari kelompok A. Contoh sumber daya alam dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, angin, mineral, matahari, dan air. Sedangkan contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, gas, nikel, dan lainnya. Inilah dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, itu tadi dari jawaban kelompok C, Mas Hitomi. Pak Rabi, silakan lanjut lagi Pak Rabi.
Nah, yang ditanyakan kelompok A. Tadi contoh-contoh sumber daya alam. Sumber daya alam menurut jenisnya, sifat dan jenisnya kan ada diperbarui dan tidak dapat. Kalau contoh diperbaharui tadi apa Mas Nurdin? Hewan, air, udara, apa lagi? Sinar matahari. Kemudian yang tidak dapat diperbarui apa tadi contohnya? Batu bara, minyak bumi, gas, gel dan lainnya. Kalau kalian sore ke pasar Sungai Rengas, kalian pasti sering melihat truk-truk yang membawa batu warnanya hitam, ya, yang ditutup dengan terpal. Itu namanya apa? Batu. Nah, batu bara itu salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sebelum kita melanjutkan, silahkan anak bapak berdiri dulu. Cari pasangan masing-masing. Nah, ya. Kita akan bermain tepuk black green dan hijau. Yang kedua, jangan dipegang dulu. Hijau. Bulan ini kan bulan kemerdekaan kita. Silakan bernyanyi 17 Agustus yang di belakang kita tepuk tangan. 3, 2, 1. Sumber energi, terus gagasan pokok dan gagasan hukum. Setelah itu apa? Yang ada diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui, itu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang disebutkan oleh kelompok Mbak Robi tadi kan ada yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ya. Kemudian manfaat-manfaatnya dan bagaimana cara menjaga. Setelah itu Bapak akan bagikan lembar evaluasi, kalian kerjakan. Yang nilainya di bawah KKM, kalian akan Pak Guru berikan remedial. Jika nilainya di atas KKM, Pak Guru beri pengayaan, ya. Ini soal evaluasi, diberi nama, dikerjakan di sini, waktunya cuma 5 menit. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpul di depan satu-satu. Jangan sampai berdesak-desakan. Dan setelah kita menyelesaikan evaluasi tadi, bagaimana tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung sumber daya alam, manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Sumber dari atau sumber yang ada di alam. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini?
Senang. Seru. Serunya di mana? Bisa tepuk. Terus main, belajar, nyanyi, dan yang membaca di depan apa tadi? Presentasi. Nah, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, ya, jaga motivasi belajar dan semangat, dan jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tetap tema 2, tapi subtema 1 dan pembelajaran 2. Nah, di rumah jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk istirahat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau berdoa? Mas Roji, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Silakan anak bapak pulang. Hati-hati di perjalanan, ya. Sampai rumah istirahat terlebih dahulu, makan. Setelah itu baru kegiatan sore kalian apa? Di rumah kita ngaji, ngaji. Ya. Pembelajaran kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal